Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabela dengan NPM 1911090015 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang perkembangan penelitian terbaru pada fisika material dengan judul jurnal yaitu tentang Nanotechnology Application in Food Industry Development of its Regulation. Yang pertama yaitu ada pengertian. Nanoteknologi dan ilmu nano dalam industri pangan itu merupakan salah satu teknologi yang penerapannya relatif baru dibandingkan pada industri-industri lainnya. Penerapannya itu akan berkembang dengan cepat pada beberapa tahun mendatang, terutama pada industri yang menghasilkan ingredient pangan, bahan tambahan pangan, serta kemampuan telusuran dan keamanan pangan. Selanjutnya, ada potensi penerapan teknologi nano dalam industri pangan. Yang pertama yaitu ada penerapan dalam pengolahan pangan. Penerapan nanoteknologi dalam industri pangan ini dapat dikatakan relatif baru. Beberapa perusahaan industri pangan besar dilaporkan telah secara aktif mengeksplorasi potensi nanoteknologi itu untuk digunakan dalam pengembangan produk baru dan pengemasan pangan. Penerapan nanoteknologi dalam industri pangan itu telah dicoba untuk memperbaiki rasa, warna, tekstur, dan konsistensi bahan pangan serta meningkatkan daya serap atau absorpsi dan bioavailabilitas dari zat gizi dan suplemen yang sehat. Yang kedua ada penerapan dalam kemasan pangan. Penerapan nanoteknologi dalam kemasan pangan yaitu seperti kekuatan, sifat penghambat, sifat antimikroba, dan sifat kestabilan terhadap suhu yang dikembangkan dari bahan komposit nano. Polimer komposit nano itu digabungkan dengan logam atau partikel-partikel nanometal oksida yang telah dikembangkan sebagai bahan pengemas antimikroba yang bersifat aktif. Yang ketiga ada penerapan penginderaan atau sensor dalam keamanan pangan. Penerapan nanoteknologi untuk tujuan penginderaan atau sensor itu terbuat dari silikon ultra kecil dan dilapisi oleh protein cantilever nano untuk mendeteksi secara cepat adanya virus, bakteri, dan mikropatogen lainnya. Keberhasilan terhadap kebaikan teknologi biosensor ini dimanfaatkan penerapannya untuk mendeteksi keberadaan gas dalam kemasan produk pangan dan sebagai alat untuk mengukur integritas bahan pengemas. Selanjutnya ada pengembangan regulasi produk pangan nano. Hampir dapat dipastikan bahwa penerapan nanoteknologi akan tumbuh dengan cepat seiring dengan permintaan masyarakat konsumen terhadap produk-produk berbasis nanoteknologi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk pangan nano itu tidak memiliki peraturan standarnya. Berdasarkan definisi nanoteknologi yang sudah ada, yaitu definisi nano dari National Nanotechnology Initiatives yaitu atau NNI di Amerika Serikat yang diadopsi oleh Food and Drug Administration secara eksplisit dan relatif, itu disebutkan bahwa material nano itu adalah partikel yang rentang ukurannya itu berskala dari 1 sampai 100 nanometer. Dan yang terakhir yaitu ada proses pengembangan peraturan untuk pangan nano. Itu ada 3 tahap. Yang pertama, penggunaan database hasil penelitian dan pengembangan itu untuk mengkaji penerapan teknologi nano pada bidang pangan dan pertanian. Yang kedua, yaitu ada pemilihan atau seleksi terhadap produk-produk khusus untuk dikaji dan diidentifikasi terhadap resiko dan keuntungannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada memperhitungkan untuk memisahkan sistem peraturan yang tepat dan sistem pemerintahan yang tidak mengatur bagi penerapan nanoteknologi dalam bidang pangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.